Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dikabarkan bakal mengusung Pramono Anung Rano Karno untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024 dan batal mengusung Anies Baswedan. Mari kita bahas langkah-langkah penting yang harus dilalui oleh calon kepala daerah untuk ikut serta dalam kontestasi ini. Kim Plus resmi dukung RK Suswono di Pilgub Jakarta. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sejak penetapan pasangan calon. DPR dan KPU sepakat jalankan putusan MK soal ambang batas parlemen dan syarat batas usia calon kepala daerah. Komisi 2 DPR. Dalam pilkada pada tahun ini pendaftaran dilakukan pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Pada video kali ini kita akan membahas panduan lengkap pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Komisi Pemilihan Umum, KPU, resmi menetapkan jadwal sekaligus tahapan pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU, PKPU, Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Mari kita bahas langkah-langkah penting yang harus dilalui oleh calon kepala daerah untuk ikut serta dalam kontestasi ini. Langkah pertama adalah persiapan. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya. Poin pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sejak penetapan pasangan calon. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan, atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati wali kota untuk calon wakil bupati, calon wakil wali kota pada daerah yang sama. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota.
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Dan, berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. Selain persyaratan tersebut di atas, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota juga harus memenuhi syarat. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran pasangan calon. Melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Dan, mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik. Setelah semua dokumen siap, calon kepala daerah dapat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, setempat. Proses pendaftaran ini biasanya dibuka beberapa bulan sebelum hari pemilihan dan dibuka hanya beberapa hari. Penting untuk mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar, serta menyerahkan seluruh dokumen pendukung. Dalam pilkada pada tahun ini pendaftaran dilakukan pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Setelah pendaftaran, KPU akan melakukan verifikasi atas semua dokumen yang telah diajukan. Proses ini untuk memastikan bahwa semua syarat telah dipenuhi. Jika verifikasi berhasil, KPU akan mengumumkan daftar calon kepala daerah yang lolos untuk ikut serta dalam pilkada. Setelah dinyatakan sebagai calon resmi, para kandidat akan memasuki masa kampanye. Ini adalah periode penting di mana mereka akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Berikut adalah proses dan jadwal pencalonan para calon kepala daerah. Berikut adalah update berita Pilkada 2024. DPR dan KPU sepakat jalankan putusan MK soal ambang batas parlemen dan syarat batas usia calon kepala daerah. Komisi 2 DPR dan KPU sepakat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Dua putusan MK itu telah dimasukkan ke dalam rancangan perubahan peraturan KPU, PKPU, nomor 8 tahun 2024. Seluruh peserta rapat dari Komisi 2, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, pimpinan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyatakan persetujuan mereka. Perubahan peraturan KPU ini berubah 180 derajat jika dibandingkan dengan pasal-pasal RUU Pilkada yang disusun oleh Badan Legislatif DPR tengah pekan lalu, kata Putra Nababan, anggota fraksi PDIP. Kim Plus resmi dukung RK Suswono di Pilgub Jakarta. Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Deklarasi pasangan Ridwan Kamil Suswono dibacakan Ahmad Muzani Sekjen Partai Gerindra pada Senin, 19 Agustus 2024. Dalam deklarasi dukungan ini, koalisi tersebut diberi nama Koalisi Jakarta Maju untuk Jakarta Baru. Partai-partai yang tergabung diantaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, Garuda, PKS, PKB, Nasdem, P3, dan Perindo. Ridwan Kamil, Suswono akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta sebagai pasangan calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta 2024 pada Rabu, 28 Agustus 2024. PDIP hari ini umumkan calon kepala daerah. PDI Perjuangan, PDIP, akan mengumumkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Rinciannya, 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 151 calon bupati dan wakil bupati, serta 12 calon wali kota dan wakil wali kota resmi diumumkan. Untuk kursi gubernur, berikut daftar calon yang diusung oleh PDIP. 1. Pilgub Banten yakni Airin Rahmi Diani yang dipasangkan dengan Ade Sumardi.
2. Pilgub Jateng yakni Andika Perkasa dipasangkan dengan Hendrar Prihadi. 3. Pilgub Gorontalo Hamzah Isa dipasangkan dengan Abdurrahman A. Bahmid. 4. Pilgub Kalimantan Utara Andi Sulaiman dipasangkan dengan Andri Partono. 5. Pilgub Nusa Tenggara Timur Yohanis Franciscus Lema dipasangkan dengan Jena Natalia S. Dan terakhir, 6. Pilgub Sulawesi Utara Stephen Kandowu dipasangkan dengan legend TNI Purnawirawan Alfred Denny Joiki Tujeh. Terkait dengan Pilgub Jakarta sampai saat ini PDIP belum mendeklarasikan calonnya. Namun, info terakhir yang kami dapat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dikabarkan bakal mengusung Pramono Anung Rano Karno untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024 dan batal mengusung Anies Baswedan. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.